Misteri asal-usul Nyi Roro Kidul. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di daerah Jawa Barat, terdapatlah sebuah kerajaan besar bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan arif. Rakyat di bawah kekuasaannya sangat bahagia dan menghormati sang raja, karena kepemimpinannya yang membuat hidup para rakyat menjadi sejahtera. Raja tersebut bernama Raja Prabu Siliwangi. Sang Prabu mempunyai cukup banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati, dan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Sang Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita. Dan seiring bertambahnya usia, Putri Kandita semakin memiliki paras yang sangat cantik, dan ia merupakan anak tunggal. Maka, ialah yang akan menjadi calon pewaris tahta Raja Prabu Siliwangi kelak. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kandita sebagai penerus tahta, para selir dan anak-anaknya tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri Kandita yang akan menjadi ratu di kerajaan kelak. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk merencanakan siasat jahat untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya keluar dari istana. Untuk melancarkan rencananya itu, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki berbagai macam ilmu hitam. Dan pada suatu hari, tanpa sepengetahuan raja, para selir dan anak-anaknya mendatangi penyihir tersebut, dan dengan memberikan imbalan yang diminta sang penyihir, selir dan anak-anaknya ingin Putri Kandita serta permaisurinya diberi kutukan agar tidak menjadi pewaris tahta sang raja. Tanpa menunggu lama lagi, sang penyihir melaksanakan tugasnya. Dengan ilmu hitam yang dimilikinya, ia menyihir Putri Kandita dan ibunya agar menderita penyakit kusta. Suatu hari, ketika bangun dari tidurnya, Putri Kandita dan ibunya berubah menjadi buruk rupa. Tubuh yang awalnya mulus, bersin, dan kuning langsat, seketika langsung berubah. Tubuh keduanya dipenuhi dengan borok, dan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Putri Kandita dan sang permaisuri mengidap penyakit kusta yang tak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi yang merasa heran melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya itu, langsung memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Akan tetapi, setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, sang tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Penyakit Putri Kandita dan ibundanya pun semakin bertambah parah. Tubuh mereka semakin lemah karena tidak dapat mencerna makanan dan minuman. Putri Kandita yang masih muda masih dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya. Namun, sang ibunda yang sudah tua ternyata tidak dapat bertahan hingga akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Putri Kandita dan raja sangat terpukul dengan meninggalnya permaisuri.
Selama berhari-hari, Raja Prabu Siliwangi termenung sendirian. Ia merasa sangat sedih, karena orang yang paling dicintainya sudah meninggalkan dunia terlebih dahulu. Namun, Sang Prabu pun merasa sangat-sangat terpukul melihat kondisi Putri Kandita yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Ia merasa sangat cemas karena Putri Kandita yang akan menggantikan meneruskan tahta kerajaan. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya datang menemui raja untuk menghasut agar Putri Kandita diusir. Awalnya, raja menolak. Namun, karena takut penyakitnya menular, dengan terpaksa, Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Dan tanpa sepengetahuan raja, selir dan saudara-saudaranya, Putri Kandita yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa, dan ia memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung, dan tidak menentu, Putri Kandita berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari ia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya ia tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa, yang memiliki banyak batu karang dan ombak yang besar. Di salah satu batu karang itu, dia kemudian beristirahat, hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri Kandita bermimpi mendengar sebuah suara gaib yang menyuruhnya menceburkan diri ke laut agar penyakitnya sembuh dan sehat seperti sedia kala. Ceburkanlah dirimu ke dalam laut, Putri Kandita, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu. Kulitmu akan mulus seperti sedia kala. Putri Kandita pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenung dan meresapi kata-kata gaib tersebut. Karena ragu, apakah suara itu merupakan sebuah wangsit atau hanya orang iseng yang membisikinya saat dia tertidur. Akan tetapi, setelah melihat sekeliling, sejauh mata memandang, yang ada hanyalah hamparan pasir putih beserta ombak yang bergulung-gulung di sekitarnya. Maka yakinlah Putri Kandita bahwa suara gaib tadi merupakan sebuah wangsit yang harus dia laksanakan demi kesembuhan dirinya. Karena meyakini bahwa suara itu sebuah wangsit, Putri Kandita segera melakukan yang diperintahkan. Dan sungguh sangat ajaib. Ketika tubuhnya menyentuh air, seluruh tubuh Putri Kandita yang dihinggapi borok berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali. Akan tetapi, kesembuhan Putri Kandita tidak membuatnya ingin kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di sana, Putri Kandita sangat terkenal karena kecantikan yang ia miliki. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun, dari sekian banyak yang melamarnya, Putri Kandita sama sekali tidak tertarik. Sebagian dari mereka mundur karena Putri Kandita mengajukan syarat yang sangat sulit. Dan salah satu syaratnya adalah mengadu kesaktiannya di atas gelombang pantai laut selatan. Namun, ada sebagian dari mereka menerima syaratnya itu. Akan tetapi, dari sekian banyak lelaki yang beradu kesaktian, tak seorang pun yang mampu mengalahkan Putri Kandita. Mereka akhirnya menjadi pengikut setia, yang selalu mengawal sang putri, kemanapun dia pergi. Dan sejak saat itulah,
Putri Kandita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, yaitu Nyai Roro Kidul. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita rakyat Nyai Roro Kidul Laut Selatan ini adalah: janganlah kamu berbuat jahat, karena perbuatan jahat akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Sahabat Putra Lombok, itulah sekilas dari cerita legenda asal-usul Ratu Pantai Selatan atau Nyai Roro Kidul Jawa Barat yang dapat saya bagikan. Semoga cerita yang saya bagikan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah, kisah, dan legenda yang ada di bumi Nusantara kita ini. Amin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita kisah-kisah berikutnya di saluran ini. Wassalam.